Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya terus terang di hati menangis melihat calon-calon penghuni surga ada di sini semuanya. Tadi disampaikan ada yang hadir dari Batu, ada yang hadir dari Gemolong. Subhanallah, ini yang membuat saya tambah semangat. Tapi hati terus terang saya menangis nih, teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalan dulu, nama yaitu sudah ada di layar ya, kelihatan sampai belakang ya. Kelahiran Argentina, ulang tahunnya pas kemarin Idul Fitri, alhamdulillah, yang merayakan umat muslim sedunia rabain-bain ya. Status menikah sementara 1 istri 2 anak. Loh, kalau Allah memberi lebih ya mosok ditolak ya. Kemudian alamat saya di Bonorejo RP2 RW 15 Nusukan Banjarsari Surakarta. Ini lingkungan yang luar biasa. Di sini preman banyak, tapi insya Allah sebagian anak buah saya sekarang. Oke, gitu. Kemudian saya ngajarnya di TK Aisyah Nusukan 1. Alhamdulillah sudah 17 tahun saya ngajar TK. Dan saya diamanai ngajar di kelas A. A saja, A paling kecil. Bahkan dulu ada kelas A itu campuran sama playgroup, yaitu kelas saya. Anak kecil-kecil lembut gitu ya. Gitu. Kemudian untuk masalah TPA TPK, alhamdulillah saya juga ada di Bonorejo itu buat bersama tokoh-tokoh TPA yang beda. Insya Allah satu Jawa Tengah saya tampil beda. TPA di pos ronda, yang lain ada gedung TPA, ada di masjid, saya di pos ronda. Karena lingkungannya lingkungan preman, anak-anak itu tidak mungkin mau ke masjid, apalagi masjidnya setelannya masjidnya orang-orang suci. Kalau ada anak-anak masuk masjid, setan-setannya teko. Makanya saya buat di pos ronda. Alhamdulillah muridnya ada 80-an. Yang ngajar saya sama istri pertama. Wallahu a'lam. Ya, itu. Kemudian saya juga alhamdulillah dengan berjalannya waktu, betul yang namanya TPA TPK itu barokahnya luar biasa. Satu hal yang membuat kita dekat dengan Allah tanpa jarak. Bahkan maaf-maaf, seorang guru TPA TPK itu kalau mau bicara ya, bicara janjano ya niat ya. Tapi belum sampai berdoa Allah sudah ijabah. Saya sudah melaksanakan itu semua. Saya dulu punya niatan saya tidak akan meninggalkan TPA TPK. Bahkan dapat kerjaan yang waktunya itu hampir menggeser waktu TPA, saya tolak semua. Akhirnya Allah mendatangkan pekerjaannya yang nembung saya ngajar TK. Ya bismillah, padahal lulusannya desain grafis waktu itu. Desain grafis komputer, bukan desain grafis anak. Masya Allah.
kemudian disuruh kuliah lagi setelah ngajar, disuruh kuliah ya, itu. Dan saya dulu masih miskin awalnya, ngajar TK gaji itu pertama 60.000 per bulan. Untung belum punya istri ya, otomatis belum punya anak juga kok ya. 60.000 per bulan, masih ngontel, dapat panggilan untuk ngisi pengajian santri gitu di daerah Sukoharjo, saya iyani. Meskipun ngontel, saya dulu sudah pegang HP waktu itu. Wes, HP ini HP desa Simin ya. Simin, HP ini wantek jiglok ora pecah layare. Nek sakniki yo udah pecah layare ya. Itu. Saya berangkat juga, bismillah, ndak usah dijemput, saya datang. Ternyata qadarullah di pertengahan jalan hujan. Padahal saya ngontel, saya ndak, yang namanya miskin itu ndak punya ya yang lebih lah daripada yang lain. Saya punyanya payung lipat itu, ya saya pakai payung lipat ya. Tangan kiri pegang payung, tangan kanan pegang setang, kakinya genjot sampai tubuh lilin ke selatan, itu daerah sawah dulu. Waktu digenjot maju, melakukannya mundur, kena angin kau ngarep, anginnya luwih banter. Ini memang prosesnya semacam itu. Saya sampai lokasi itu udah basah kuyup, payung lipat spiro gede nih ya, itu. Kemudian saya gojek dengan teman-teman aktivis. Saya dulu sempat jadi ketua di Fospak Kadipiro juga ya, forum ya yang membawa masalah TPA TPG di Kadipiro gitu. Saya itu pernah gojek dengan teman-teman di Kadipiro. Saya itu kalau pengen ini loh, sepeda saya tak untir setangi so maju dewe. Gojek itu Masya Allah ndak sampai 6 bulan mungkin, ndak sampai 6 bulan Allah memberikan kendaraan. Padahal gaji 60.000 kok bisa tuku kendaraan. Masya Allah. Ada ibu-ibu datang ke saya, Ustadz kok kelihatannya sibuk, Ustadz butuh modal apa? Saya butuhnya kendaraan Bu, biar dakwahnya bisa lebih meluas. Padahal awal itu ngontel aja saya pegang 6 TPA TPG ngontel ya. Akhirnya saya dikasih solusi sama si ibu, baik Ustadz cari kendaraan saja, nanti saya yang belikan, saya yang bayari. Saya kasih budget 3,5 juta. Saya cari waktu itu tahun 2002, ternyata kendaraan harga segitu kok jelek semua ibu. Ya udah Ustadz cari yang bagus. Akhirnya dapat Legenda. Legenda waktu itu awal-awal keluar itu ya, sekitar itu 2001 2002 ya, Legenda. Akhirnya ya sudah, itu sama BPKB kasihkan saya semua. Udah Ustadz ini modalnya silahkan pakai. Selang sekian waktu ketemu si ibu tadi, loh Ustadz kok enggak dipakai? Enggak berani, enggak bisa naik ya. Oh bisa, enggak punya SIM. Lah kok enggak nyari? Enggak punya uang untuk bayar itu, enggak nyampe ya. Kalaupun punya untuk yang lain Pak, ini kebutuhannya waktu itu masih banyak kok ya. Akhirnya ya sudah Ustadz cari aja tak bayari. Oh malah kayak SIM-sisan. Alhamdulillah, barokahnya guru TPA TPG. Selesai itu gojekan lagi sama temen, udah naik Legenda, gojekan jok belakang kok kosong. Ya Allah ya Rabb, padahal gojek loh, rakit tang ning ati ya tenanan. Allah hadirkan itu istri, subhanallah, lebih cantik daripada saya. Ternyata malah murid saya ngaji 5 tahun tak ajar itu. Masya Allah. Lah gimana, yang saya kenalkan sama orang tua saya malah jadi sama tetangga saya ini ya.
Dengan itu akhirnya saya dapat ilmu tentang jodoh. Saya juga punya biro jodoh Bapak Ibu. Ustaz. Alhamdulillah sudah 35 pasang ada yang saya bantu. Bahkan di awal bulan kemarin 1 pekan itu 4 pasang. Jangan tanya yang gagal loh ya, 300 lebih. Jodoh di tangan Allah kok, meh maksa kayaknya. Ya, itu. Saya bahkan sampai dapat tender parkir di Solo itu ya dari TPA TPG ini. Saya pegang tender parkir pasar gede, pasar nusukan, bahkan keamanan pasar saya pernah pegang. Dan tahun ini saya lepaskan semua. Karena ini tahun politik, ada konsekuensi politik, saya tidak mau. Bismillah saya lepas. Padahal uang jangan tanya kalau parkiran, receh saya abrek-dabrek. Mah podo kota infak nek Jumat. Lutu letak. Nasib kota infak kan gitu ya? Iya, itu. Ya. Mungkin itu ya perkenalan, tidak usah panjang lebar. Nek panjang lebar nanti tidak jadi luas nanti ya, panjang kali lebar. Ini teman-teman saya, ya. Ini 3 serangkai ini awalnya bertemu di mana ini, di Magetan, akhirnya untuk mencetuskan LKG ini, ya. Itu ketuanya yang belakang, yang tadi ke depan tadi. Ya. Kemudian ini aktivitas saya di Istana Dongeng Nusantara. Ya. Saya juga anggota PPMI, ya. Persaudaraan, kalau sekarang Pengkisah Muslim ya, di bawah Kak Bimo, saya juga anggota di sana. Ya. Ini keluarga kecil saya senangnya turu miring, ya. Kemarin baru saja saya sampai Pacitan 1 kendaraan untuk berempat, sampai Pacitan, Solo Pacitan. Yes. Nah ini sok ganteng. Okay. Baik, langsung saja ke materi, nanti tidak cukup waktu nih. Jadi satu yang saya mendasari saya semangat di TPA TPG ini, sudah sekian puluh tahun saya ngajar, dari tahun sekitar 96 saya ngajar TPA TPG pertama, cuman diajak-ajak saja, itu. Jadi di sekitar kita itu sudah banyak orang-orang yang semacam ini, ya, yang punya mata tapi buta, punya hati tapi tidak mau merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Pokoknya ono adzan terang gagas gitu. Apalagi di Solo, ya, lihat kalau Solo semacam ini kesyirikan kemusyrikannya. Nah, di sana ada kiai tanpa sarung, tanpa peci, tapi lebih dihormati daripada kiai beneran, ya, bener. Kiai ini seperti ini, mungkin yang pernah ke Solo kalau malam 1 suro, ya. Jadi kesesatan di masyarakat itu sudah luar biasa, ya. Sungkem kepada kiai. Itu di Solo, ya. Kita orang Sukoharjo juga ada yang ke sana, Batu juga ada lah, yakin itu. Gemolong, apalagi gemolong, biasanya lewat dekat rumah saya kok nganggo sarung mlaku tok kok daerah lor. Nah, rumah saya kan dekat Joglo, Palang Joglus, ya. Jadi tahu itu, wah dari Gembolong rombongan ini datang pengen tawaf. Tawafnya ngelilingi Mangku Negaran sambil bisu itu, poso bisu. Nah, kesesatannya luar biasa, ya. Nih, ngalap barokah letong. Ustadzah yang pengen bertambah kecantikannya, ya. Ini keyakinan mereka itu, kalau itu diusapkan di wajah maka akan membuka aura kecantikan. Bapak-bapak kalau mau cantik tak? Enggak.
Jano sing normal sing endi. Kalau saya yakin di daerah antum sekalian itu paling juga ada. Yang masih ada punden mana? Ayo, punden-punden. Luput itu yang terendah saja lah, nyebar kembang di perempatan, pertigaan. Masih ada enggak? Lah iya. Ini kesesatan semacam ini yang perlu kita potong, kita pangkas. Sing tuwek wis angel andan-andanane wis gen mati. Yang anak-anak ini generasi penerusnya kita selamatkan. Yang udah kebacut angel, yes, andan-andanane angel. Itu. Okay. Kiat sukses kita. Ya. Pak cepet ke. Ya. Hindari kata-kata 3S dan 3T. Sulit, sukar, susah. Tidak bisa, tidak mungkin, tidak mampu. Ya. Kita harus punya keyakinan di TPA TPQ ini adalah satu jalan tol kita untuk bahagia fid dunya wal akhirah. Ini keyakinan, ya. Yakin. Ini juga ditulis toh. Mbok pakai kamera cepet cekrek udah. Serius. Sulap. Oh, nggih. Lah nanti tidak sampai no waktu nih. Lo biasanya 2-3 jam nih, lah ini jatahnya 1 jam di sini. Oke. Jadi ngajar TPA TPQ itu cepet, mudah lah. Intinya mudah, ya. Nggak usah bingung-bingung. Yang penting intinya santrinya senang, gurunya enjoy. Ya, gitu aja. Santri ini kok PCCL. Gurune rasa stres wong jenenge bocah ya ngono kuwi, jenenge bocah sing sehat ya ngono kuwi. Rasa stres. Nah, ya, nanti saya kasih triknya nanti di ending ya. Kita harus kuat ya. Makanya ketika kita di TPA TPQ syaratnya sukses ini fokus. Ya. Punya masalah apapun ketika yang sudah bekerja mungkin di lingkungan kerjanya, yang sudah berumah tangga di keluarganya ada masalah, yang masih sekolah di sekolahnya tadi ada masalah, meskipun ketika kita ngajar TPA TPQ ini dengan tenaga yang 5 watt, benar enggak? Nah, makanya hadisnya kan jelas, masalah meninggalkan apa itu sholat asar itu, hadis tentang itu ya. Itu sama dengan orang-orang yang menyepelekan sholat, kan meninggalkan sholat asar atau bahkan melaksanakan sholat asar hampir maghrib, hampir matahari terbenam. Masalahnya di kondisi itu kan kondisi kita kondisinya tenaga sisa itu. Apalagi TPA TPQ ini harus fokus. Masalah yang ada di rumah, masalah yang ada di sekolah, masalah yang ada di lingkungan kerja tinggalkan dulu. Masuk TPA fresh, ketemu anak-anak seneng. Ketemu ustadzah seneng ya. Ini kok efek samping ya. Efek samping kan di samping ya. Perkara ustadz sama ustadzah nikah wajar ya, itu hadapi dengan senang, pokoknya seneng gitu ya. Karena kita nanti ngajarkannya apa belum pakai kurikulum tidak masalah, yang penting TPA urip sih, saya gitu bener. Nek awake dhewe gagas kurikulum kabeh standar, rasi do mlaku TPA-ne. Betul enggak? Yang lokasi-lokasi tertentu memang begitu. Apalagi nek jenengan nilai TPA nggen kula sing pos rondo, alah. Saya punya target cuma satu, target saya. Ya. Secepat mungkin anak-anak bisa ngaji. Udah gitu tak. Anak preman iso ngaji jos. Satu kejadian di tempat saya, itu anaknya gendong. Bisa ngaji bahkan khatam Quran, masya Allah. Akhirnya orang tuanya tobat nih. Orang tuanya tobat, tidak mau mabuk-mabukan lagi, tidak mau judi, bahkan mau sholat rakitan belum di masjid, bahkan puasa Senin Kamis, masya Allah. Mungkin aku dakwah langsung dengan bapaknya mesti jotosi kok, ganteng lewat anaknya. Akhirnya aku isi notat, anakku isi ngaji, masa aku isih ngene iki maksiat terus ini.
Guru TPA TPK itu sebenarnya multi level pahala. Ya, benar itu. Jenengan pun sedo, wah kiriman kontainer pahala masih mengalir itu. Apalagi santri kita jadi ustadz, punya santri lagi, santrinya jadi ustadz, punya santri lagi, ya Allah. Surga ra mungkin ora. Kecuali sing duwe utang. Nggih ta? Utang sing marake ra mlebu surga ya kuwi kok. Tapi dengan senantiasa tersenyum. Guru TPA kok ndek utang, ra apa-apa senyum. Aku guru TPA wis nganti perawan kaset urung ketemu jodoh senyum. Ya. Bisa senyum ya? Ya senyum dulu. Latihan senyum. Kan syarat guru TPA itu kan menarik. Aku ramadake. Jadi KBM di TPA TPK sebenarnya kalau sejarahnya, menurut sejarah itu aslinya jenenge dhisik TPA aslinya. Gandeng kegusur TPA dadekke jeneng tempat pembuangan, akhirnya do ganti TPK. Itu sebenarnya sejarahnya. Dulu waktu awal-awal tahun 80-an kan TPA semua itu jeneng-jenenge. Terus ada TPA-nya tempat pembuangan akhirnya do ganti TPK. Ya, itu. Tapi yang masih melekat di masyarakat ya TPA. TPK ini masih belum menggaung gitu. Jadi KBM jangan sampai menjadi beban santri kita. Ibaratnya gimana? Ibaratnya kita gojek dolanan ngerti-ngerti hafal Quran piye carane? Ora iso, masalahnya ora iso kreatif. Harus kreatif. Ini gambarannya. Oh, hemat pangkal bahaya. Ibaratnya santri kita itu apa kendaraannya gitu loh. Ada batas ya, batas kemampuan. Makanya kalau buat kurikulum ya kurikulum disesuaikan ya. Disesuaikan apa? Ustadze cukup ora, ilmune ya tekan ora, kan kadang gitu. Santrinya kira-kira bisa ndak nerima kurikulum itu? Keberatan ndak? Nih, ini. Nah, tapi juga kalau bisa jangan sampai jadi TPA asal jalan. Kerjasama saling menguntungkan. Ini gambarannya. TPA asal jalan, yang penting pelaku. Ini suaminya mau ke pasar, bawa bronjong, istrinya melu. Nah, kayak ini dulu bronjongnya mleyoknya, piye ngisor weh. Yang penting pelaku. Nah. Tapi juga banyak itu kejadian di daerah-daerah itu TPA asal jalan. Bahkan ada yang namanya TPA sakaratul maut. Sukoharjo oke, wong kula pun keliling Sukoharjo beberapa tempat kok. Banyak itu, okay. Hidupnya kalau pas Ramadan. Iya apa ya? Wes padha ning ngendi-ngendi. Masalahnya ono snack, ono maeme. Lah kok snack karo maem di luar Ramadan ra ono. Salah siapa? Mosok kalah harus sekolah minggu. Ya ndak? Sekolah minggu piknik itu wis pikniknya gratis, sakmene 150. Anak-anak loh itu. Kasih kaos, pikniknya ke Bali 3 hari 2 malam. Bisa istimewa. Awake dhewe kapan lho. Makanya saya itu dari dulu memberi saran guru-guru TPA itu kalau bisa guru TPA ini pengusaha semua. Benar. Guru TPA itu harus berdoa kepada Allah jadikan pengusaha. Nek gurune wae pengusaha sukses, tumpakane Pajero. Insya Allah TPA kurang apa toh? Gampang. Gawe ruang kelas, per ruang ono LCD, ono napa AC. Ono kulkas sisan rasido TPA. Oh, enggak masalah, nanti depan kemungkinan bisa begitu ya. Kelebihan muatan jilid 1. Jadi santri kita itu punya keterbatasan ya. Kemampuannya terbatas, ustadz-ustadzahnya juga terbatas.
Ndak mungkin kok semuanya pasti prima, ndak mungkin. Mungkin terbatas dari pengetahuannya, mungkin terbatas dari waktunya. Ya, kita harus bisa memanage itu semua. Santrinya juga sama. Tapi kalau dipaksakan, ustadz stres, santrine samsoyo, betul itu. Alasannya piye carane ngoyake engko gen lomba fasi menang. Kadang kan itu. Satu saya gelo itu waktu njureni di Sriwedari di Solo. Ya, fasi Solo waktu itu. Udah lama. Anaknya itu juara. Baca Qur'annya bagus. Di antar orang tua. Nah, karo wong tuane ra basa blas iki. Apa ya meh ngono kuwi? Keluaran TPA apa juga mau seperti itu. Padahal sekarang ini pendidikan karakter baru digaungkan oleh pemerintah. Dan pejuang karakter ini sebenarnya kita ini. Nek sing di sana itu pejuang karakter itu. Lah piye bareng wis disertifikasi guru-guru itu loh. Kinerjanya lihat sendiri itu. Kebanyakan loh ya, kebanyakan. Oknum-oknum enggak semuanya tapi. Nek semuanya biah ya besok saya dipanggil polisi. Ada yang benar. Wong saya juga guru di Solo itu. Ada teman-teman ini ya Allah sudah PNS sertifikasi, gandeng gurune turah-turah. Tugasnya apa? Dolan ngemol. Bener. Bahkan ketemu di mall jilbabnya dibuka itu. Semire wow. Lah kok semiran tabuan? Ya Allah. Kelebihan muatan jilid 2. Ini bukan masalah kasihan kudane wong keangkat meh nyurung piye ora iso ya. Kelebihan muatan jilid 3. Kita iki Wonogirinan iki. Oh bukan ding. Wong saya habis lewat Wonogiri Batu ya. Tapi bukan seperti ini ya wajahnya ya. Lihat naik mobil sampai ngelengsereh belakangnya mobil bak. Jangan pernah memaksakan diri untuk di TPA TPK ya. Memaksakan beban kurikulumnya, memaksakan harus bisa ini itu. Enggak. Setiap anak itu punya gaya belajar masing-masing juga, kemampuannya masing-masing. Kelebihan mulatan jilid 4. Aja nduding sebelah. Apa meneh ustadz yang kedua nanti. Ya. Ya, ini awak sakmono iki kudune numpak jometik iki. Numpak metik kok. Joke kempit ilang kok. Kayak gini kon ning Tawangmangu. Ngebul tok ra mlaku-mlaku. Nek pas miduke cocok, reme sing ra cocok. Ya Allah. Layanan bisnis kelas. Ya. Jangan sampai santrinya dimanja ya. Ruang kelas terlalu enak nyaman itu terkadang juga tidak baik untuk santri ya itu. Nah, ini gambarannya Gojek seperti ini ya Allah, Gojek yang lain tidak akan laku. Tapi juga jangan sampai seperti ini ya. Pengennya di mobil tapi apa daya uang tiada. Yang penting nganggo yop-yop kendaraan kayak yop-yop ya kuwi. Terkadang kasus-kasus di daerah itu ada TPA TPK itu karena favorit akhirnya santrinya banyak sampai bludak-bludak. Betul tidak? Pokoknya diterima terus padahal punya daya tampung ya. Harusnya nampungnya berapa ya sudah seperti itu, segitu aja, nggak usah ditampung semua, mesake TPA sekitar. Akhirnya apa? TPA sekitar mati ya. Ya. Wah ini gambaran apa? Angkutan berperi kehewanan. Ini kalau dijelaskan begini, terkadang di TPA TPK kita ada santri, salah satu santri yang memang kita sebenarnya tidak punya kemampuan untuk ngajar santri itu.
Karena ya kalau di sekolah formal itu namanya anak ABK. Kalau memang ada anak ABK yang daftar ke kita, kalau kita tidak punya ilmunya dan tidak mampu, jangan diterima, ya. Nah, taat aturan dan tetap cantik. Waduh. Di TPA TPK kreatif itu harus, tapi jangan berlebihan. Ini gambarannya. Kayak gini saya bingung polisi nih. Tak tilang yo nganggo helm, nek tak tilang rambutnya metu kabeh. Helmnya dibolongi, rambutnya labang ditoke. Tugas polisi cepat dan tepat. Polisi pemadam kebakaran. Ono kobongan malah selfie sih. Ini kejadian di TPA TPK, di sekitar kita, bahkan mungkin di tempat kita. Santrinya sudah siap tapi gurunya isih asik WA-nan FB-nan. Nah, lah iya. Iya enggak? Kena ya. Ketua TPA ini seneng. Lanjut nota. Dan krungu wong ya. Nah, sekarang masuk ya, mulai masuk materi. Saya sambil lihat jam, masalahnya nanti Ustadz Wasis ini kita doa banget sampai 2 hari 3 malam. Kita lo ya. Nah, saya selesai pulang tidak apa-apa, Ustadz Wasis kita di sini 2 hari 3 malam. Ya. Dasar kita ngajar TPA TPK ini, ya, jatuh cinta. Sudah pernah jatuh cinta? Belum. Wes omah-omah kok urung jatuh cinta iki kebangetan ta ya? Ustazah pernah dijatuhi cinta, Us? Hah? Oh, sering. Apa meneh sing kempling-kempling. Ya. Syarat kita di TPA itu jatuh cinta. Ya. Lihat psikologi orang jatuh cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta kepada siapapun, ya, nanti psikologinya seperti ini. Ini gambaran gurunya ini kurang jatuh cinta ke santrinya, ya. Jadi kurang paham tentang santrinya. Jadi gurunya ngajar itu, ya, santrinya malah ada yang semacam itu. Bayangkan, malah turun. Ustadzahnya di mana kira-kira? Resah, galau, sedih. Makanya kita usahakan nanti selesai dari sini kita praktekkan ilmu-ilmunya. Ya. Jatuh cinta, syaratnya kita. Psikologi jatuh cinta begini, mudah saja. Ya. Ketika jatuh cinta biasanya kan kita punya perhatian lebih ke orang itu. Betul enggak, Us? Yeah. Ketua Batko kita yang ngono. Nah, selidiki, ya. Kalau sudah cinta itu diselidiki. Maaf. Wong wis ngerti omahe gitu ya. Meh lewat omahe, sini sudah deg-degan. Omahe. Ya. Masih jauh isih ketok wit kambile ngarep omah. Wah, wit kambil. Itu psikologi jatuh cinta. Nah, kita harus jatuh cinta kepada santri kita, itu syarat pertama, ya. Kalau jatuh cinta itu biasanya guru, ustadz-ustadzah itu jadi detektif dulu. Dia tahu kalau jatuh cinta kan begitu toh. Ini namanya siapa, rumahnya mana, kalau sore jam segini lewat mana, nganggo klambi warna apa, ngerti. Bahkan orangnya sudah lewat 5 menit yang lalu, cuman dicium ketahuan terlewat. Karena hafal parfumnya. Oh, Masya Allah. Sama ketika kita ustadz-ustadzah jatuh cinta pada santri kita, ojo ning ustadz-ustadzah itu efek samping, tidak masalah, ya, efek samping, ya. Masalahnya saya yang saya nikahi juga guru TPA, kepala TPA itu, ya. Murid saya remaja masjid. Kalau kita jatuh cinta kepada santri, biasanya cari tahu santri saya itu modelnya seperti apa toh.
Senengane apa sing disenengi apa? Apa ya seneng guru sing galak gitu. Betul tidak? Pernah galak ke santri? Pernah. Pernah apa sering? Terutama pas tanggal tua. Nek tanggal 6 sabar. Iya. Senengnya apa yang nggak disenengi apa? Itu kalau udah jatuh cinta semacam itu. Jatuh cinta kita kepada santri kita itu sarana untuk jatuh cintanya Allah kepada kita nanti. Oh gitu loh ya. Makanya yang kedua langkahnya kita harus jadi pencuri. Ini jangan pelajaran opo to yo. Aduh kok mbatu, aduh kok gemolong mung sinau dadi pencuri. Ya. Mencuri hati santrinya, ya. Dengan jalan apa? 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ustadz ustadzah yang murah senyum insya Allah lebih berkesan rakyat urung ngadus aslinya. Ayo wis tau lah mulang TPA urung ngadus. Sering saya dulu juga gitu, nah sekarang ya jangan. Ya. Gurung kecuntok kaya ngopo nek senyum murah senyum. Ustadz betul berkesan itu. Kemudian salam. Nah ini penyakitnya kita memberi salam itu biasanya santrinya dulu. Sekarang kita putar, kita balik ustadz ustadzahnya yang memberi salam. Makanya syaratnya kalau ustadz pengen memberi salam, ustadz ustadzahnya datang ke TPA TPK itu lebih dulu daripada santri. Tapi nek saiki kuali kan wonge teko iki. Ana sing seminggu ana sing ora. Ana sing ning jero ana sing ning jaba. Pendidikan yang berkesan ya semacam itu. Jejer di depan, gurunya di depan gerbang itu memberi salam. Assalamualaikum. Loh kok beda toh tak? Oh iya tingkat malam Jumat. Ketika kita sudah menghargai santri, menyalami santrinya lebih semangat. Wah ustadku aja menghargai aku. Makanya kejadian yang dia ada di PATP itu apa? Ustadz-ustadzahnya ngajar, santrinya rame. Betul tidak? Awal proses masalahnya di sini nih, karena kita tidak menghargai santri dulu di awal. Setelah salam disapa, wah santri hebat datangnya duluan. Jos, apa iya pak? Hebat. Nah, apa? Masuk surga di sini. Wih asik. Ya. Disapa dengan baik. Meskipun terkadang ada santri yang datang kayak dewe pas doa kafaratul majelis. Ustaz, oh hebat, sos, ngece. Enggak, santri hebat loh. Masih kumanan doa penutup majelis. Ayo cepat-cepat. Ngece apa? Iya. Meskipun terlambat kamu masih dapat hak masuk surga. Oh, papaku mau guru-guru ini kecuali. Terus hadus lagi kamu jungkatan lali. Oh hebat. Jangan sampai kata-kata negatif yang keluar. Walah lele. Teko kok yo telat lele. Tontonan ke lu kancamu wis rapi kok ngono. Kayak ganteng-ganteng, cantik-cantik, ayu-ayu. Kena ning nggon TNI kayak letnan, kayak legend, apa film? Nek kata-katanya kayak gitu, tenono tak, besok ben 20 tahun kas tuwek. Lewat ngarep omahku tak serimpung. Sapa dengan kata-kata positif, kata-kata motivasi. Meskipun janjana ustadz itu ya mumet. Saya pulang kuliah mikir kuliah ya, ngejokke Rabi ACC terus piye iki lagi ngejokke judulnya Rabi ACC ya. Kita wangi mantan. Ya Allah. Sopan santun. Yang sopan santun pertama kali adalah ustadznya, bukan santrinya. Santri nggak sopan itu karena belum tahu. Ya. Makanya diberitahu bukan dengan cara nasihat,
tapi lebih banyak dengan suri tauladan. Nah ini pendidikan sekarang ini bubrah anjar ya gara-gara semacam itu. Santri dan anak-anak itu lebih banyak diperintah, lebih banyak dinasehati, kurang contoh. Itu penyakit ya. 5S. Kreatif. Ustadz-ustadzah yang kreatif insya Allah lebih disenangi santri daripada yang tidak kreatif sama sekali. Ndak dino BTA baik. Santri, hari ini kita BTA ya. Allah BTA, tapi nggak di sini BTA nih. Lah di mana? Warung makan sebelah. Wah cocok. Mumpung warungnya tutup. Halah. Ya Allah. Saya dulu pernah membuat satu TPA, TPA-nya namanya TPA Alam. Ini ada di sini, Ustadz Hussein. Ustadz siapa? Kang Wahab. Mas, siapa tadi supir tadi? Mas Harun. Di TPA-nya Mas Harun itu. Saya sudah pernah membuat model TPA Alam. Jadi ngaji di kebun. Raketan coklat nyamuk, sing penting seneng bocah. Gurunya karo sicikan. Tapi bocah seneng, Masya Allah. Ngajinya di kebun gelar kloso, nyenengke, alami. Ono sing nulisnya kanggo klekaran garang. Wah. Kalau jupuki godong-godongan seneng. Yang penting seneng. Guru yang inovatif, yang sudah disampaikan hari ini jangan diulang berulang kali. Santri, hari ini Ustadz mau mendongeng, berbagi kisah dengan santri. Wow, sesuai tak berbagi kisah lagi. Allah. Hari ini kita hafalan. Allah. Hari ini kita delian. Bojos. Padahal delian aslinya hafalan. Loh, iya caranya delian kok hafalan? Iya. Umpamanya Anas ada berapa ayat tak? Tulis saja di kertas, sobekan-sobekan dilintingi kayak ibu-ibu PKK itu. Santrinya berapa sesuai jumlah ini, kasih satu-satu. Santri nanti dalam 10 hitungan semua harus mendelikkan diri. Wes, sembunyi. Tapi nanti kalau sudah sembunyi kewajibanmu di lintingan ini ya, buka kalau sudah sembunyi. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 udah hilang semua. Ono sing ning dhuwur kowe buka. Malikin nas. Wah, pengapal ternyata. Tapi kan seneng. Wah, setelah dikira, oh ini sekian waktu sudah hafal kemungkinan 20 hitungan semua kumpul. Wah, 1, 2 sing kamburu Pak Tebul. Wah, ono sing metu saka got. Kalau di desa kan ada selokan yang kering itu ya, kadang kan anak-anak di situ. Wih, ning jero got. Lah kok kurang siji akhirnya dihitung dino. Wih, kok kurang? Ternyata ning isor mobil keturun. Tapi kan seneng dulu. Ini penting ini. Ya, Masya Allah, inovatif. Ya. Harus punya terobosan-terobosan ini kayak begini. Kalau materi insya Allah jelas ya. Kurikulum di LKG ada, materinya ada, tinggal disesuaikan aja beres. Nah yang masalah itu menyampaikan ini loh, yang mecah kurikulumnya biar bisa sampai ke anak yang sulit di situ. Ya, metode-metodenya itu. Ustadz, ustadzah vokalnya harus terlatih, ya. Vokal harus terlatih. Jadi harus pandai bicara, intinya begitu. Terkadang kan ada orang yang pandai tapi tidak pandai menyampaikan. Betul tidak? Jangan mau wis dirancang aku komeh nerangke masalah ini. Tapi sampai depan ternyata grogi. Hilang kabeh. Ya. Caranya apa? Caranya grogi itu bisa disalurkan, ya. Umpamanya grogi ning ngarep meh hilang itu salurkan saja di kaki atau di tangan, gerakan di belakang. Gerakan gini aja di belakang. Jangan grogi tenan nih. Sikil diubah-ubahke. Itu grogi akan berkurang, ya. Tidak mempengaruhi yang ada di sini.
Nah, kemudian melatih vokal. Ini seperti tahsin ini, ya. Sebenarnya saya ada olah vokalnya, tapi saya mikir waktunya tidak cukup, ya. Ketika ustadz-ustadzah bisa mencuri hati santri dengan jurus yang ini, nanti ustadz-ustadzah akan menjadi ustadz-ustadzah idola, ya. Maaf kalau sudah jadi idola itu jenengan pola opo wae mesti diterokke. Itu. Lihat aja kalau ada konser itu, konser musik ini. Kalau sudah jadi idola, trennya seperti apa, rambut seperti apa diikuti kok. Betul tidak? Makanya kalau ustadz-ustadzah sudah bisa jadi idola santri, bisa mencuri hatinya santri, harus siap jadi contoh 24 jam, jangan cuma di TPA TPQ saja. Santri, untuk santri semuanya harus menutup aurat. Santriwati harus berjilbab. Lah bareng ning pasar ketemu ustadzah mau dasaran gandul tok iki ya. Wah, ustadzahku. Kayak kok nek kecantol bonceng piye. Awas ya. Ustadz ya sama. Ya. Siang-siang ustadznya belet pipis, angger wae. Nek pinggir dalan angger ngadeg. Ora ngerti ya sing dipipisi pagere santrine. Ustadku. Besok lagi santrinya lebih kreatif daripada ustadz-ustadzah. Yakin itu karena yang namanya anak itu beban pikirannya tidak seperti kita. Yang kerja pikirannya sudah terbagi antara kerja, keluarga, ya kan? Kalau santri belum banyak bebannya, makanya lebih kreatif. Besok lagi ustadznya akan ketemu santrinya itu buat ketika kencing buat angka 8. Ngecer-ngecer najis, nggak boleh, dosa. Anda ini ustadz, ayo, ini kami tanduranku, ayo. Siap jadi contoh 24 jam Ustaz. Termasuk malam Ustaz. Yang senang kulineran, maaf, kadang nenggih nongkrong sikile munggah. Santrinya lewat, Ustazku. Lihat nanti ketika Ramadan, santrinya buka puasanya munggah meja. Dosa. Ustaz iya. Nah ini ya. Kemudian yang keempat, siap menjadi teman curhat. Kalau sudah dekat itu biasanya santrinya curhat, Ustaz, aku hari ini sedih. Wow. Galau. Hah? Kok yang ngerti galau toh? Kenapa? Ustaz, aku tadi mau berangkat dimarahi bapakku. Lah kenapa? Aku minta uang, nggak dikasih, malah dipentongi toh. Oh, mau apa uang di TPA kan nggak butuh uang. Enggak, otot aku mau pengen kaya koncone kuwi lho, tuku aku kuwi lho, bakso sunduk pentol. Oh. Kamu pengen? Oh, tak pengen. Tenang, Ustaz habis gajian. Nah, terus nanti tak tumbas, Terus ya tak tukoke tak bayari. Tenang toh? Iya. Tenang toh? Iya. Tenang ya? Iya ya. Teman-teman, dijajaki Ustaz. Masya Allah. Aduh, gaji seminggu entek sedino. Tapi ini pembelajaran yang berkesan. Ustadz-ustadzahnya sudah di hati santrinya. Ustadznya sing ra kuasa numpak pletok. Santrinya udah dewasa. Masya Allah, siang-siang ustadznya dipepet mobil Pak Jiro. Sapa wani mepet ustadz, wis pletok ini mosok meh dipepet. Keluar, ternyata murid kita dulu. Oh, Ustadz ya, Ustadz Amin. Loh, kok kamu tahu? Saya muridnya Ustadz. Ustadz kok masih pakai pletok itu aja toh kan? Buat dibuat kalau tak? Lah Ustadz punyanya ini. Dapat buang. Ini Pak Jiro buat Ustaz. Pak Jiro buat Ustaz. Lah kamu? Saya masih punya banyak, Tat. Showroom saya ada 10, Tat. Showroom mobil lo tatat.
Oh gitu. Nanti kalau kurang bawa ke tempat saya, tak ijoli sing luwih murah. Masya Allah, pembelajaran yang berkesan. Oh 5 menit lagi, oke. Ya, baik. Pernah lihat seperti ini semangka? Pernah ya sekarang ya? Nah, di daerah sini ada Ustaz Wasis yang seperti ini. Nek ono mulak dikai kembang kayak menyan. Tenang. Ono isine, yo kena ono isine wis semangka. Semangka ora ono isine, semangka tanpa biji. Lihat. Ya. Aneh-aneh. Ini semangka di Jepang. Waktu semangka ini kecil diberi wadah, wadahnya lebih besar, bentuknya aneh-aneh seperti ini. Lebih besar daripada semangka yang kecil tadi. Dengan catatan tangkainya jangan diputus dari induknya, dari pohonnya. Nanti ketika di perjalanan waktu, buah semangkanya akan semakin membesar mengikuti wadah itu. Ketika sudah dirasa umurnya cukup untuk dipetik, ya sudah, buka aja wadahnya, nanti akan bentuknya seperti itu. Lah, yang kita ambil pelajaran apa? Kita ustadz-ustadzah TPA TPQ ini adalah wadah bagi santri-santrinya. Kalau pengen santrinya soleh-solehah, ustadz-ustadzahnya harus soleh-solehah terlebih dahulu. Cocok? Oke. Terkadang ada ustadz-ustadzah jarkoni, iso ujar, iso ngelakoni. Santri harus sholat tepat waktu. Kadang pas waktu sholat malah ustadznya isih neng futsalan. Ayo, sopo we. Ya, ini. Makanya ada problem besar di sini. Ketika ustadz-ustadzah tidak bisa jadi contoh bagi santrinya, nanti yang terjadi bukan hari ini, ya. 10-15 tahun yang akan datang yang terjadi itu. Kalau kita bisa jadi contoh, jadinya ini santri kita. Ya. Kita bisa jadi contoh, bisa memotivasi. Ya. Jadinya santri kita seperti itu. Jadi target TPA TPQ bukan sekarang ini juara lomba pasti, bukan. Ya. Bukan itu. Targetnya itu bisa sampai 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bahkan santri kita itu bisa istiqomah di dalam Islam itu. Itu penting itu. Ya. Tapi kalau tidak bisa jadi contoh dari sekarang, ya, jadinya ya ini. Preman apa sakmono. Sakmono semakin nemen. Ditato ra nonggone. Pak, tato Pak. Awakmu cilik kok tato. Akhirnya tatone cacing, melungker. Lihat. Kalau dari sekarang kita tidak bisa jadi contoh, santri kita seperti ini. Metal ya apa? Nah. Dibasake Jawa ngono. Wesi. Tayang. Ora cetha. Lihat. Ustadzahnya terutama tidak bisa jadi contoh santriwati kita seperti ini. Lihat konser di mak. Makanya betul ayat di awal tadi yang saya sampaikan, derajatnya lebih rendah daripada binatang. Neng Kentucky Fried Chicken ono pupu di mek dicipi kon bayar, kok lah kok iki di mek kan bayar. Nah, wajahnya bagus-bagus di orek-orek ini. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Dalam Quran surah An-Nisa. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Lemah imannya, lemah amalnya, pokoknya lemah-lemah ini. Ya. Gak ada ditulis toh. Kalau cepat kok tidak ditulis. Terus pokoknya intinya itu aja, nanti dibuka sendiri. Ya. Oh ini tidak bisa dibuka. Baik, tak seperti ini ya. Dan nanti kemungkinan sampai ini saja. Ini standar 3 jam per 1 jam. Kebangetan siapa?
Ya, santri kita itu ada yang potensinya coret-coret, ada enggak? Pokoknya masjid nek ra coret-coretane guru-gurune galak tak milih galak. Sini ada coretan, alhamdulillah. Tempatnya di sini ya tadi ya. Betul. Santri kalau ada potensi coret-coret, dia punya potensi ini, seni. Ya. Yang punya potensi seni ini Van Gogh, Avandi, Basuki Abdullah. Karya seninya Van Gogh ini satu saja itu harganya M. Coba bayangkan kalau santri kita punya potensi seni, kita asah, masya Allah, jadinya luar biasa itu. Ya. Diarahkan dengan baik, coret-coret. Ya. Bayangkan mungkin di perempatan tadi di sana ada tembok kok sisa enggak keurus. Ustadz-ustadzahnya tahu santrinya itu punya potensi seni, nembusi yang punya tembok. Ibu, kalau tembok ini dicat boleh enggak Bu? Boleh, tapi nanti yang ngecat santri saya. Walah, lampunya elek ya, saya bolehkan Bu. Akhirnya santrinya yang ngecat itu tembok di perempatan itu di pojokan, dituliskan di situ, Tabas semuka fi wajhi akhika sedekah. Bawahnya ada artinya, senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kira-kira dakwah enggak ya? Ketika mau terjadi kecelakaan, mau itu wes meh ada wis meneng ini karo milik. Senyum engkau di hadapan saudaramu sedekah. Maaf ya Mas, yang salah saya. Kok saya naik kendaraan kok yo karo ngingeti HP kucel. Yang satunya saya ya juga minta maaf. Kok ngerti kendaraan ini belum kok yang ngebut. Ya kan? Ini. Kemudian suka menyanyi di kamar mandi. Nah, ada ini. Yes. Kadang ada santri yang ketika diajari di TPA itu malah suka nyanyi-nyanyi sendiri kalau kita ya. Ada toh? Nah, potensinya musikal. Siapa yang merasa gesang? Ya. Bahkan patungnya ada di Jepang sana, fenomenal. Ya, Sherina sekarang udah gede. Ya. Waljina, walang kekek. Kalau santri kita itu terasa di musikalnya, masya Allah, jangan tanya. Suatu saat di Sukoharjo ini ada konser TPA TPT, masya Allah yang datang luar biasa. Ketika mau dibuka, konsernya mau dibuka, pengunjungnya udah banyak, terdengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop, berhenti semua, kita bubar sholat dulu. Wes, pono konser sing model ngono kuwi. Oh, ayo dimulai dari kita. Suka nendang-nendang, mukul-mukul, lempar-lemparan, ada? Itu punya potensi apa? Kinestetis, ototnya api. Ya, jadi nek duwe murid PCCL BYK itu potensi dari Allah, jangan di apa nggih? Diapakan itu? Pokoknya nek Jawane dipenggak nih. Jangan dikecilkan potensi itu. Kalau ada anak yang model kayak gitu, udah, insya Allah doakan saja banyak doanya. Ya. Siapa yang merasa David Beckham? Siapa tahu nanti santri kita ada yang sampai internasional jadi David Beckham ini apa ya? Lompatan ya? Atlet lompatan ya? Lompat kali ya? Nah. Oh, bola ya. Tinggal tendangan bebas, rungu adzan, stop, andek sik. Sing muslim, sholat kabeh, ambil air wudhu. Sing non muslim, jaga ya balik. Masya Allah, padahal disiake internasional ki model balopo. Pukul-pukulan. Oh ini yang lempar-lemparan, Michael Jordan, atlet basket. Wow. Tendang-tendangan, mukuli teman, Chris John. Siapa tahu ada atlet tinju dari kulit kita. Dokter syar'i gitu ya tinjunya. Ketika kena musuhnya, afwan. Kena duit, astagfirullah. Disiarke
Yo. Ya Allah. Ya. Pokoknya fasilitasi itu semua dari Allah ya, itu semua dari Allah. Ada santri-santri yang modelnya suka bertanya atau CRWT. Ya. Tahu CRWT? Ya, itu loh. Kadang hal-hal yang tidak perlu ditanyakan ya ditanyakan. Oh, sekolahmu nih ya. Tak cekake. Ya. Santri yang semacam itu punya potensi apa? Linguistik. Nah, lidahnya bagus. Kalau kita asah, kita pupuk, insya Allah siapa tahu besok jadi anggota DPR, bisa memperjuangkan nasib guru TPA semua dikasih nik. Ya, kayak ini tak loh, tunjangannya orang. Ya. Kasih nih, mungkin nanti kepala TPA ada mobil dinasnya, ada rumah untuk, ya, masya Allah. Itu kan modalnya ini, ya, modalnya suara lidah. Siapa yang merasa WS Rendra? Ya, kalau di Solo WS itu warung steak di Solo. Siapa lagi? Thomas Alva Edison, penemu apa? Lampu. Itu juga banyak pertanyaan. Loh kok diginikan nggak bisa? Loh kok diginikan nggak bisa lagi? Piye lagi caranya? Banyak pertanyaan, banyak bertanya. Ya, akhirnya ketemu lampu. Sampai sekarang semuanya memakai. Bahkan Masjidil Haram pakai lampu enggak? Ini umpamanya Thomas Alva Edison ini muslim, pahalanya kan dia kan ini. Sak dunia nganggo lampu. Ya. Khairul Anwar Einstein, hukum kekekalan energi. Andrea Hirata, ini apa? Laskar Pelangi. Kadang anak-anak yang punya kelebihan di linguistik, kadang kita sendiri yang kurang sabar malah. Ya, Ustazah kudemu elek. Ini baru beli kemarin, belum tak bayar. Apa elek ini? Ya, makanya ustazah untuk yang punya santri kelebihannya di linguistik banyak sabarnya. Jawab seperlunya. Kadang jawab nggak usah detail. Us, lah kok aku iso lahir ning dunya iki piye to, Us? Piye coba? Us, ibuku hamil, Us, lah kok metune ngendi, Us? Nah, gimana? Santri kan ininya kritis mereka. Aku yo ora mudeng, lah aku yo nikah. Wah. Mungkin itu deh. Ini sudah kok kampung-kampung. Ya, ini standar 3 jam kok tak cepet ya. Mungkin seperti itu nih, Ustazah, mari kita usahakan diri kita menjadi ustazah idola santri. Kalau kita sudah menjadi idola, insya Allah setiap apa yang kita lakukan santri kita itu akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak usah diperintah, tidak usah dihukum, nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Siap? Siap. Ya. Mungkin itu ada kurangnya, saya mohon maaf. Lebih benarnya itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.